Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu ya. Karena kalau kita lihat serentetan alam yang kita lalui, pertama adalah alam malakut, alam ruh. Kemudian yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Kemudian yang selanjutnya setelah dunia alam akhirat ya. Alam akhirat itu pintunya adalah alam kubur ya. Kemudian kita lalui seterusnya ke padang mahsyar ya, alam mahsyar. Begitu seterusnya, di sana ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, kemudian ada sirat, baru surga, neraka. Kan gitu. Ini alam kehidupan yang sudah, sedang dan akan kita lalui. Masing-masing alam itu punya aturan sendiri-sendiri ya. Kalau kita di alam rahim misalnya, masa hidup kita kira-kira berapa di situ? Di rahim sekitar 9 bulan ya. Kemudian penduduk di alam rahim ada berapa? Ya, mungkin satu sendirian, mungkin ada beberapa kalau kembar ya. Dalam masa ini, aturan hidup di rahim sama enggak dengan aturan hidup di dunia? Apakah di rahim juga makan? Bernapas? Ayo, jawab. Makan. Apakah cara makannya sama dengan cara makan kita yang sudah di dunia ini, yang sudah di ya? Beda ya. Beda. Cara makannya dengan apa? Ya, melalui pusar ibunya ya kan. Kemudian cara beraktivitasnya sama enggak dengan cara kita? Beda ya. Jadi aturan hidupnya berbeda dengan aturan hidup kita. Mereka makan hanya dengan menggunakan apa? Perantaraan plasenta ya. Jadi pada saat bayi hidup di rahim, yang menjadi sumber kehidupan itu apa? Plasenta itu ya. Jadi seolah-olah bayi itu merasakan yang paling penting dalam hidup ini plasenta gitu ya. Karena dengannya dia bisa hidup gitu kan. Tapi apa yang terjadi ketika dia lahir ke dunia? Apa yang pertama-tama dipotong oleh dukun bayi? Ya plasenta itu ya kan. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut pendapat saudara, pendapat kalian, ini kehidupan kita di rahim itu disiapkan untuk apa? Disiapkan untuk menghadapi kehidupan di dunia. Karena apa? Karena aktivitas di alam rahim adalah aktivitas penyempurnaan organ tubuh. Dari mulai pertama ibu ngandung, katanya ini bikin telinga kan gitu ya. Ini bikin hidung dengan nyidam dan sebagainya ya.
melalui tahapan-tahapan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga sampai Allah memberikan ruh. Jadi alam rahim ini untuk menyiapkan bekal-bekal hidup di dunia, ya, menyempurnakan organ. Karena apa? Karena nanti kehidupan di dunia berbeda, ya. Cara makannya tidak lagi sama dengan cara makan di alam rahim, ya, kan gitu. Kita nanti di alam dunia lebih kompleks lagi, ya. Makan dengan mulut, kemudian jalan dengan kaki, ada tangan, ada semua berfungsi berbeda-beda. Pada saat kita dari alam rahim, nampak fungsi kaki apa enggak untuk lari-lari gitu? Enggak, ya kan? Sehingga mungkin bayi ngertinya yang paling penting ya plasenta itu. Seandainya begini, seandainya Tuhan kita dulu, Allah gitu ya, itu menawarkan ke kita kamu akan tak bikinkan tangan, kaki, karena nanti kamu di dunia bekerja menggunakan tangan, kaki. Mereka berpikir pada saat di rahim, lah buat apa kaki di sini juga nggak guna, gitu kan? Buat apa tangan, ngerusuk-ngerusuk tok, gitu. Sehingga dia tidak mau dikasih tangan, tidak mau dikasih kaki, gitu ya. Sehingga ketika lahir ke dunia buntung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ngajuk apa enggak kita? Kekecewaan di dunia. Aduh, dulu saya mau dikasih kaki kok enggak mau, gitu ya. Sekarang kalau kita sudah kecewa, ya, kecewa di dunia terus minta sama Tuhan, ya Allah, kembalikan aku ke perut ibunda untuk disempurnakan kaki dan tangan. Kira-kira bisa enggak? Gak bisa, karena kita sudah berada di alam yang berbeda. Begitu juga kita di dunia. Dunia itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan alam di kubur. Tapi kita disiapkan untuk menghadapi alam akhirat, ya. Maka aktivitas di dunia ini adalah aktivitas yang dirancang untuk bahagia hidup di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk Al-Quran, agama, ad-din, supaya manusia beramal sesuai dengan amal-amal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika kita nanti hidup di akhirat. Kemarin kita belajar membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tumbuh apa? Satu tanaman di surga. Jadi di akhirat itu nanamnya di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini disiapkan menjadi ladang, tempat kita bercocok tanam untuk dapat kita panen nanti di akhirat. Maka permintaan-permintaan kita di dunia adalah permintaan-permintaan yang besar, tidak hanya permintaan di dunia. Ya. Maka sebagian orang ada yang merasa hidup itu ya di dunia, yang paling penting ya dunia ini. Urusan akhirat ya nanti kalau sudah sampai akhirat. Keblinger apa keblinger ini pemikiran seperti ini? Keblinger. Sampai doanya apa, hidup semua pokoknya hanya dunia. Itu firman Allah. Sebagian manusia ada yang berjuang mati-matian itu hanya untuk dunia. Dia mohon kepada Allah ya hanya dunia. Dia lupa akhirat. Nah inilah tertipu manusia maksudnya ini. Dia tertipu hidupnya. Nanti kalau sudah mati, ya, masuk ke alam kubur, ini sudah pintunya akhirat, ya. Kita akan kecewa. Bagaimana kecewanya mereka itu? Mereka sebagian berdoa mengatakan, Rabbana absorna wasamina farjina na'mal solihan inna mukinu. Ya Allah, saya sudah melihat sendiri keadaan akhirat ini, mendengar. Ya Allah, merasakan. Ya Allah, begini, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Kira-kira bisa nggak kalau sudah di akhirat kembali ke dunia? Sebagaimana tidak mungkinnya seorang bayi yang sudah lahir ke dunia
minta dikembalikan ke rahim ibu. Udah beda alam dong. Ya, sudah beda alam. Itu berbeda aturan main ya. Oleh karena itu kita dapat belajar pada sistem matematika ya. Sistem matematika itu himpunan tak kosong dengan aturan atau operasi yang berlaku, yang didefinisikan ya. Jadi sama-sama operasi di bilangan semesta jam 2-an misalnya beda dengan operasi di bilangan real. Kalau di bilangan jam 2-an 1 tambah 1 berapa Mas Asim? Ya. Kalau jam 2-an adanya 0, 1 tambah 1 berarti ya 0 gitu ya. Tapi kalau di bilangan real 1 tambah 1 2 kan itu. Jadi semestanya berbeda, aturannya berbeda, hasilnya juga berbeda. Karena apa? Aturan yang diberlakukan berlaku. Begitu juga dikubur di rahim beda, di dunia beda, di akhirat beda. Akhirat itu tempat untuk menikmati hasil atau merasakan hasil. Kalau nggak neraka, surga kan gitu ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan aturan alam ini. Ya, sesuai dengan aturan alam. Allah mengatur kita untuk menjalankan perintah Allah karena Allah yang tahu keadaan nanti alam berikutnya ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.